warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama sekali, daya kita adalah dari kita yang hadir mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Rabi bulan Agustus hari pertama ini adalah pengajian dan baik saya dibuka. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti bisa bersama. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Majid Som, dan yang kami hormati orang kami, saudara kami Habib Khairul Bahri S.A., dan juga yang kami hormati bapak-bapak kami, saudara-saudara kami dari Pendawa, Medan Sunggal, juga komunitas seniman Sumatera Utara Haji Malayuni, Ketua Komite Sumatera Utara Bapak Haji Salamuddin Simatupang, rekan-rekan dari Paguyuban Seniman Sumatera Utara, dan selamat datang juga mengucapkan kepada saudara saya Bapak Haji Ustaz kita Sabikan. Malam hari ini hadir alhamdulillah, dan juga saudara kami Bapak Haji Abdul Majid. Begitu juga tidak lupa kami sampaikan selamat datang kami serta terima kasih kami kepada penasihat Facebook Sumatera Utara. Hadir di sini Bapak Haji Suwadi Sedekah. Kami ucapkan selamat datang kali, dan jiran tetangga, sahabat-sahabat kami yang lain, juga termasuk jemaah masjid pengajian dari Masjid Al-Jadiyah Jalan
Gagarifah yang hadir juga pada malam hari ini. Nuansa ini masih dalam keadaan hidup itu. Oleh karena itu, izinkanlah kami yang melaksanakan pengajian, terutama keluarga besar Bapak Said Bandar, beserta karyawan-karyawati Bandar Said, seluruh pendukung acara ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada malam hari ini acara kita akan kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan mendengarkan pembacaan semua ayat Imran ayat 132 sampai 136 yang nantinya akan dibacakan oleh Qori Haji Khairul Bahri, sarjana ekonomi. Dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh ananda kami Syarifah Nur Asia Al-Atas. Selesai pembacaan ayat suci Al-Quran, kita langsung mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh yang sangat kita hormati Bapak Haji Abdul Majid Syam yang pada malam hari ini telah berada di tengah kita. Kemudian, andaikan Bapak Ibu mau bertanya, akan kami laksanakan sebelum Bapak Ustadz menutup pengajian. Dan pengajian ini akan ditutup dengan doa yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Selesai doa, kita akan santap bersama yang disiapkan oleh keluarga besar Bapak Said Bandar, keluarga dan keluarga. Harapan kita semoga pengajian malam hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga aman, tertib, dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampai kita akan mendengarkan macam ayat suci Al-Quran tadi. Untuk ini kami persilakan kepada Haji Khairul Bahri, sarjana ekonomi, dan anggota kami Syarifah Nur Asia Al-Atas. Kepada keduanya kami persilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu dipermuliakan. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa, sedang mereka melakukan balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada kori kita Kayu Khair Bahari Sarjana Ekonomi yang telah berkenan membaca surah Ayub ayat 133 sampai 136. Begitu juga dengan membaca hadis tilawah oleh anak kami Syarifah Bulaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada yang membaca, begitu juga kepada yang mendengar. Kami sampaikan bahwa Syarifah Bulaja atas adalah putri kandung Bapak Said Banyak. Satu bacaan yang sangat kritis. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan tausiah pengajian yang akan disampaikan oleh yang sangat kita hormati Bapak Abdul Hakim Syah. Kepada Bapak Abdul Syah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasun yarzuquhunna faqad ruziqa khairay dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada'i was-sabru 'alal bala'i wad-du'a'u 'inda ar-rakha'i. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Dirahmati Allah, saya muliakan
Pertama adalah Adinda Haji Khairul Bahari, sarjana ekonomi. Kenapa tidak ahli baik duluan? Karena orang Quran ini menambah pahala sama kita. Di saat dia membaca Al-Quran, kita diam menyimaknya, dia cengap-cengap membacanya, sama pahalanya sama yang mendengar diam tadi. Jadi wajar dia kita hormati duluan. Maka sekarang orang dah banyak paham, tak mau lagi dia baca Quran karena dia sudah tahu mendengar pun sama kok pahalanya. Jadi bertahan sampai mati tak tamat-tamat Quran. Sibuk menggapai syafaat Rasulullah, padahal syafaat yang pertama adalah syafaat Al-Quranul Karim. Yang kedua, bahwasanya hormat khusus kita kepada Abangda Said Bandrek Alatas. Pakai Alatas, jadi berubah nama gara-gara di podium ada tulisan ya Bandrek Said, jadi dipakai bikin protokol Said Bandrek Alatas. Kenapa ada nama baru? Harga, iya kita pakai itu. Kalau nggak tahu tadi kita di mana alaman. Kemudian hormat khusus kita kepada Ustadz senior kita yang sudah ternama bukan hanya di kota Medan, sampai di Jarwal kota Mekah pun sudah kenal orang sama Ustadz itu. Tapi di sana orang tak tahu namanya Ustadz Sampan. Yang tahu di sana dia tunjukkan paspor namanya Samin Panda. Jadi disingkat jadi Sampan. Kenapa? Keuntungan nama Sampan inilah ya adalah memperkaya beliau. Kenapa? Setiap orang mau pilkada mencari Sampan. Apa perahunya? Jadi bersyukurlah nama dia disingkatkannya. Terakhir sekarang mobil udah 3, rumah 3, anak 3, istri yang lama. Kalau saya istri 4, ya anaknya. Baik, kemudian hormat khusus saya kepada Bapak Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz, ustazah yang menyamar pada malam hari ini menjadi jemaah biasa. Pada malam yang ceria ini 21 hari bulan Syawal, nampaklah cahaya-cahaya bulan Syawal itu kalau kita memandang ke kiri. Kenapa? Baju hari raya banyak tampil sebelah sana. Kalau di sini ku tengok ya baju-baju najil masjid yang dipakai. Apalagi Ustaz Sampan selalu menjelma seperti orang sederhana. Ini adalah ilmu Abu Nawas dipakai. Dia selalu berpenampilan yang biasa, tapi rezeki sungguh luar biasa. Saat ini kita doakan pada posisi pilkada sebentar lagi. Kita berharap kita masuk di ring 1 mengikut di belakang beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengenang kepergian Ramadan berarti cerita awalnya tafarruq. Karena dibisikkan dengan Bang Haji, Bang Said tadi, ini acara ini selipkan sedikit Ustaz tentang HBH. HBH itu halal bil halal. Tapi di dalam Al-Quran tak ada halal bil halal, yang ada halalan thayyibah. Siapa mencetuskan ini? Orang Indonesia. Di Arab pun bingung dia, apa itu halal bil halal? Kecuali Bang Said inilah yang udah paham halal bil halal, karena udah tinggal di Indonesia. Apalah tujuan halal bil halal ini? Ini sebenarnya mencairkan yang masih beku. Yang kedua, mengikis dendam. Kalau udah nampak muka sama muka, kalau tak mampu memaafkan, ini membawa dendam sampai mati. Kalau kita menunggu Surah Al-A'raf 199. Khuzil afwa, hai Muhammad, kata Allah, jadilah engkau orang yang pemaaf. Rasul bertanya, kenapa?
pemaaf itu lebih tinggi derajatnya dari yang meminta maaf. Maka siapa nanti bubar dari sini, dia duluan mengulurkan tangan meminta maaf pada acara halal malam ini, dia dibukakan Allah 90 pintu rahmat, ketenangan jiwa yang duluan. Cuma hati-hati, kalau nanti kaji ini habis semua duluan mengulurkan tangan, kalau ada ya terkilir tangan, tak tanggung jawab aku nih. Aku hanya menyampaikan saja. Ini masalah salaman ini tergantung gen dan keturunannya. Kalau memang ya orang yang ramah ayah emaknya, insya Allah anaknya bisa ramah seperti itu. Contohnya anak Ustadz Sampan yang cukup lebih ganteng dari ayahnya. Asal jumpa aku, dia duluan menyalami aku. Kenapa aku tak berani menyalami dia? Karena dia lebih tinggi dari aku. Itu aja faktor. Maka dia asal menengok aku tetap tunduk, karena aku di bawah dia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah malunya kita sebagai manusia. Allah Maha Pemaaf. Awal Ramadan bukan tak hebat berkumandang doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, Kau Maha Pemaaf, Maha Pemurah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Pakai bahasa alatas, na'am, kata Allah. Ya, saya maafkan. Tapi masih adakah manusia yang tidak pemaaf? Ada. Ada. Datang dia, datang. Ada, cuma pas tak datang dia Ustaz. Kan malu. Jadi manusia tak pemaaf. Ustaz, bagaimana cara mengikis dendam? Ingat mati. Ingat mati. Siapa yang mau mati, banyak orang menyolatkannya, banyak orang takziah. Obat yang pertama pemaaf, kemudian silaturahim, jangan pernah berhenti. Kalau mau banyak betul yang menyolatkan awak, minta mati sekarang. Lagi banyak orang di dunia ini. Kalau sempat minta mati terakhir, tak ada lagi menyolatkannya. Itu guling-guling aja situ sendiri. Mandikan tak ada. Kenapa? Karena mau minta mati terakhir. Jadi bagus minta sekarang. Habis minum bandrek mau mati-mati. Tidak. Ya, kekenyangan bati martabak bin roti cane. Nah, matilah. Lebih bagus mati dalam keadaan kenyang. Matinya tidak stres. Coba mati dalam keadaan lapar. Dua warna wajah itu. Dua warna. Satu hitam, dua kebiru-biruan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di dalam mengenang sifat Ramadan meninggalkan kita namanya tafarruq, berpisah. Bapak Ibu sekalian, berpisah. Kalau kita renungi, mana lebih enak awak ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan. Meninggalkan. Maka kalau ibu ada ibu-ibu di rumah, cabut ibu duluan. Jadi tak sedih kali. Kalau sempat bapak belum pergi, ibu lah kena tekanan batin. Merana, aku merana. Padahal bukan tak hebat awal merintis dari rumah tangga tersebut, tapi kadang-kadang karena ada tak pemaaf, sedih kita. Nah, Ramadan sudah 21 hari meninggalkan kita. Ada orang berpisah bersedih, ada orang berpisah biasa-biasa. Siapa yang sedih ditinggalkan Ramadan? Orang yang menyambut Ramadan itu gembira. Siapa yang biasa-biasa bahkan gembira ditinggalkan Ramadan? Orang menyambut Ramadan dengan stres. Ada orang ditinggalkan Ramadan sedih kali dia. Kapan kita tahu? Jangan adu-adu kita dulu. Medan belum banyak lampu, lebih banyak musola daripada masjid, sehingga namanya ada menyebut langgar, ada namanya surau. Surau nama orang mati di langgar. Nah, apabila kita renungi zaman kakek-kakek kita dulu, malam selikur ada namanya, malam selikur, malam 27, ada yang disebut orang kampung waktu itu memasang lampu templok yang di bambu-bambu. Ingat ibu, kalau kami di Batubara namanya colok. Nah, sampai seminggu Idul Fitri belum dimatikan lampu itu. Sekarang udah nggak ada lampu, tak ada lagi cerita selikur.
yang banyak selingkuh, habis lampu. Dan kemudian waktu itu enaknya orang tua iktikaf dulu. Orang-orang tua kita akhir Ramadan duduk iktikaf, sedih ditinggalkan Ramadan. Dalam iktikaf itu malaikat masih berada di bumi, nampak terasa sedih. Sekarang iktikaflah awak di masjid. Ada waktu sedang iktikaf malam takbiran, sikit lagi udah mau sedih, udah mau menangis dia. Terakhir terkejut dia. Kenapa? Diledakkan mercon di sebelah masjid. Naik di kabuah itu lari dia mengejar anakku yang sedang meledakkan mercon tadi. Kejar-kejaran. Maka waktu kita pas akhir Ramadan, malaikat tak lagi turun ke bumi. Malam takbiran itu malaikat di atas. Kenapa? Karena ditembaki dari bawah, mercon terus. Ya, jadi malaikat bertahan di atas. Kan sedih kita. Maka banyak akhir Ramadan orang yang poya-poya tak ada sedih, bahkan banyak yang berkelahi kesetanan. Kenapa? Setan sudah dilepas malam itu juga. Nah, sebagai renungan kita, tak perlu berpisah. Aku, ini sejarahku, sikit aja tentang berpisah. Waktu SD kami 3 orang sebangku, 1 orang Melayu, 2 orang Jawa. Namanya waktu SD itu ranking 1, ranking 2, ranking 3 kami yang megang waktu SD. 1 Sutrisno, baru saya duduk di tengah, sebelah saya namanya Warsono. Begitu selesai taman SD, sampai saat ini tak pernah ketemu, entah hidup lagi atau tidak. Kalau kita renungi luasnya dunia maya, main BBM kita, nampak namanya seperti itu, pasti kita akan balas. Di mana dulu sekolah SD-nya? Kalau memang dia menjawab di Batubara, di mananya, telusuri terus, pasti dapat. Ini nggak tahu. Tapi kalau sempat tahu, di mana sekarang Anda? Saya di Irian Jaya. Kapan bisa ke Medan? Akan mengirim tiket. 2 hari lagi aku ke Medan, katanya. Gembira kali saya mau bertemu dia. Kenapa? Rindu. Nah, begitu jumpa cipika-cipiki, kita jaga betul dia, kasih makan semuanya, sebulan dia di rumah awak. Besoknya pagi tiba-tiba dia berkata, mungkin besok aku akan pulang. Mendengar dia mau pulang, terbayang kita berpisah. Sedihlah saya. Dalam sedih saya, berangkat saya jalan Mojopahit mencari Bingka Juleika. Kira-kira begitu. Begitulah sayangnya Allah. Adakah Ramadan meninggalkan kita ini? Kita dalam keadaan sedih? Ada. Kenapa? Hutang Ramadan tahun lalu belum lunas, ditekan lagi hutang Ramadan tahun ini. Banyak kali hutang. Itulah membuat dia sedih. Ada kadang-kadang penyebab sedih ini, ya, takbiran. Takbiran awalnya qori, yang takbiran syahdu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mulai melamun. Rencana besok pagi mau berangkat ke Sumatera Barat. Pas tukian la ilaha illallah wallahu akbar. Terbayang ibu kelong 9 masih di dalam rumah. Begitulah satunya kalau bagus takbiran. Panggil ayah kau. Malam ini suruh bayar zakat, jangan ada yang lupa. Jangan pula ayah begitu malam takbiran main batu pula. Tantang jumpa kawan nampak, ketepak, ketepok. Karena dia kurang awak ini hobi main batu. Kecuali Bang Anjar pemilih, dia tak pandai itu. Nah, di dalam main batu tadi meninggal pula 1 orang. Dilarikan ke rumah sakit Haji Medan. Bingung dokter, tangannya tergenggam sebelah. Dipaksa bikin dokter dibuka, rupanya bala anak mati di tangan. Ini bahaya. Nah, itu jadi berbun. Nah, 7 langkah malaikat, ya, 7 langkah kita mengantarkan jenazah dia. Datang malaikat warna hitam berdiri. Ini malaikat nomor 6. Tapi malaikat ini santunnya bukan main. Belum lagi disiksanya,
Begitu awak dalam kubur, wah, duduk wah, duduk, baru ditanyainya. Di tempat awak, datang tamu ke rumah, tak sampai awak duduk, sudah ditanya-tanya bikin ahli baik. Mana lebih kejam tukar nangkir dengan ahli baik? Tergantung siapa yang merasakannya. Tak dapat menjawab, inilah kena azab. Cacat pula malaikat yang menghazab dia. Udah buta, peka pula. Menjerit-jerit awak kali, ya menjerit kali yang minta ampun, makin disiksanya karena dia peka. Meringis sekali wajah awak minta tolong, makin dihajarnya karena dia buta. Apakah lembah tahu-tahu? Tapi alhamdulillah ibu-ibu di dalam ini, kalau aku pandang satu-satu, ya wajah-wajah surga semua. Cuma aku ragu. Ya karena kan aku jauh rumah dari ibu. Nah kemudian bahwasanya kalau dikaji-kaji tafarruq, ada orang ditinggalkan Ramadan sama dia biasa-biasa saja. Bila kita bisa, tak perlu dirimu menggoda saya. Kok bisa aja begitu? Tak ada reaksi apa-apa. Kenapa? Jawabannya karena dia duluan meninggalkan Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan mulai menyerang. Pagi berangkat airport, dari airport masuk Petisa, nyebrang Pajaikan Lama, dari situ naik ke mall, dari mall turun lagi pusat pasar, dari situ masuk lagi Maju Bersama, singgah Suzuya, mahal kali masuk Kasih Murah, itu pun singgah lagi Alfamidi bin Indomaret, dan sampai merek turun sepatu ibu itu tak ada yang dibelinya. Ini udah gila dalam Ramadan. Nah, kalau ada model istri bapak yang modelnya liar aja di luar, periksa tumit kakinya, pasti ada tai lalat. Nah, maka kalau sahabat apa yang belum menikah macam Adinda, cari jodoh yang tak ada tai lalat di tumit. Ya aja ini. Nah, kalau bini-bini ustaz aman ya itu. Kenapa? Karena ditakut-takuti. Banyak kali pakaian kau, nanti kau mati sayang. Nah, kami gitu kalau ustaz, jadi tidak lepas lagi. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah membuat enak kita hidup dalam halal ini? Satu, ya, kikis sombong, kikis dendam. Bagaimana mengikis ini? Ingat mati.